Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan hati yang bersih, senyum yang tidak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tidak pernah berakhir. Amin. Baiklah, materi kita hari ini adalah majas. Ya, majas. Ketika kita membicarakan majas, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya karya sastra. Karena biasanya majas itu terletak di dalam sebuah karya sastra. Karya sastra baik itu puisi, cerpen, novel, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya yang tidak mengandung majas di dalamnya ibarat sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Karena keberadaan majas itu sebagai bumbu penyedap karya sastra, sebagai penyedap rasa, bumbu. Jadi majas ini membuat karya sastra menjadi lebih menarik, seperti itu ya, dan lebih hidup. Baiklah, kita akan membahas sebenarnya apa itu majas. Majas adalah gaya bahasa yang dipakai pada sebuah karya sastra yang bertujuan agar menimbulkan kesan imajinatif dan memberikan efek-efek khusus sehingga menjadikan karya tersebut lebih. Jadi, keberadaan majas ini menimbulkan kesan imajinatif. Pembaca bisa berimajinasi dan memberikan efek-efek khusus supaya pembaca ini lebih terhibur, ya, terkesan dengan pilihan atau diksi di dalam majas. Oke. Kita akan lanjut ke jenis-jenis majas. Sebenarnya jenis majas itu ada banyak ya, tapi di sini ada 5, dibuat 5 supaya lebih mudah untuk memahaminya. Jadi yang pertama ada majas perbandingan. Jadi nanti akan membanding-bandingkan di sini ya. Majas sindiran, majas pertautan, majas penegasan, dan yang kelima majas pertentangan. Jadi ada 5 di sini. Kita akan bahas yang pertama ya. Ada majas perbandingan, adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Yang pertama ada majas simile atau asosiasi. Jadi majas simile atau asosiasi, bisa disebut asosiasi, ini adalah majas dengan penggunaan ungkapan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama, ditandai kata bagai, bagaikan, seperti, laksana, ibarat, dan lain sebagainya. Contoh, semangatnya keras bagai baja. Semangat dianggap sama dengan baja, sama-sama keras gitu. Mukanya pucat seperti mayat. Muka dianggap sama seperti mayat, sama-sama pucat gitu. Jadi ini adalah majas simile atau asosiasi. Kekasihnya menghilang bak ditelan bumi. Jadi dia menghilangnya itu seperti ditelan bumi gitu ya, tiba-tiba lenyap. Oke. Berikutnya ada majas metafora. Majas metafora ini majas populer ya. Majas yang majas kiasan atau perbandingan yang diungkapkan secara langsung. Jadi atau majas yang memiliki makna lain atau nama lain. Contoh, Raja Siang itu mulai tenggelam. Raja Siang itu nama lain dari matahari. Aku ini binatang jalan. Ini ada di dalam puisinya Chairil Anwar ya, kalau kalian tahu. Aku ini binatang jalan. Yang berjudul Aku itu ya. Binatang jalan itu artinya orang yang buruk ya, orang yang jelek gitu ya, berperilaku buruk. Oke. Berikutnya ada Ibu adalah gua pertapaanku. Ibu adalah gua pertapaanku. Gua pertapaan itu kalau zaman dulu gua pertapaan kan untuk bersemedi, untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Nah sama. Jadi ibu itu tempat kita belajar gitu, atau mendapatkan pelajaran pertama kali. Dewi Malam malu-malu menampakkan wajahnya. Dewi Malam itu nama lain dari bulan. Awan hitam menggantung di langit. Awan hitam itu nama lain dari mendung. Oke, berikutnya ada personifikasi. Ini majas yang populer juga. Person, orang. Jadi majas ini memang majas dengan gaya bahasa yang memanusiakan benda atau mengorangkan benda.
benda dianggap bisa beraktivitas seperti manusia atau memiliki sifat seperti manusia. Contoh, langit pun menangis ketika kau memutuskanku. Ya, langit menangis. Nah, ombak berkejaran di tepi pantai. Ombak berkejaran dan menangis itu kan aktivitas manusia ya. Jadi benda ini dianggap bisa beraktivitas seperti manusia. Ombak berkejaran di tepi pantai. Gerimis menyapaku hari ini. Gerimis menyapa. Ya, jam dinding pun tertawa. Oke, berikutnya ada hiperbola. Jadi majas ini adalah majas yang melebih-lebihkan atau majas lebay. Contoh, suaranya menggelegar membelah angkasa. Lebay kan ya? Atau dalam sebuah lagu, cintaku samudra setinggi langit, seluas jagat raya ini kepadamu. Abaikan suaranya ya. Yang penting paham bahwa ini sangat berlebihan. Cintaku sedalam samudra, setinggi langit, seluas jagat raya, itu kan berlebihan sekali ya. Tapi ini memang sebuah gaya bahasa. Berikutnya ada majas penegasan. Jadi majas ini membuat pembaca pada kalimat yang diutarakan. Yang pertama ada majas pleonasme. Majas ini adalah majas yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Jadi dia menggunakan kata yang maknanya itu sama, hanya untuk menegaskan. Contoh, majulah ke depan, agar orang-orang bisa menyaksikan penampilanmu. Maju ke depan kan sama. Jangan berharap bisa mundur ke masa lalu, karena kamu sedang hidup di masa kini. Jadi kamu harus menghargai hari ini ya, menghargai setiap waktu. Nah, mundur ke masa lalu itu sama, hanya menegaskan saja. Berikutnya ada majas repetisi. Majas ini repeat, artinya benar pengulangan. Jadi memang majas ini pengulangan kata dalam kalimat sebagai penegasan. Contoh, dialah yang kutunggu, dialah yang kuharap, dialah. Berikutnya ada majas anafora dan epifora. Ini terdapat di dalam puisi karena berhubungan dengan bait dan larik. Kalau anafora ini pengulangan kata di depan. Contoh, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku memohon, kepadamu ya. Kalau epifora, pengulangan kata di akhir. Sama seperti lagu ini kayaknya ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nah, dia, pengulangan kata di akhir. Ini adalah epifora, majas epifora ya. Berikutnya ada majas tautologi, majas yang menggunakan sinonim atau kata-kata yang sama artinya. Contoh, mereka riang, gembira, dan bahagia. Itu kan sinonim ya. Nah, ini dia. Berikutnya ada majas sindiran. Nah, majas ini menggunakan kata kiasan yang berlawanan untuk menyindir keadaan atau seseorang. Yang pertama ada ironi. Majas ironi merupakan jenis majas sindiran yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta. Pada majas ironi ini bagian awal seakan-akan memuji, tapi sebenarnya sedang nyindir. Sakit ya. Contoh, bagus sekali tulisanmu baca. Rajin sekali, jam 9 baru bangun. Ini nyindir, halus gitu ya ceritanya. Berikutnya ada sinisme. Sinisme ini juga menyindir, tapi sindirannya secara langsung pada objek yang dimaksud. Contohnya nyindir langsung ya, badannya gemuk sekali seperti orang yang kelebihan gizi. Nah, paman itu terlalu baik sampai semua barangnya dibagikan pada orang lain. Jadi ini nyindir langsung. Kamu itu menyebalkan, gitu, nyindir langsung ya. Sarkasme ini menyindir kasar, sindiran paling kasar dan diucapkan oleh orang yang marah biasanya. Tapi ini tidak boleh ditiru ya, nggak boleh dilakukan. Mau muntah kau? Nah, otakmu memang otak udang. Nah, ini tidak boleh ditiru, oke? Tapi ini sebagai pengetahuan. Berikutnya ada majas pertentangan. Jadi majas ini mencakup seluruh jenis majas yang bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Yang pertama ada litotes. Jadi majas ini majas litotes, majas yang pengungkapan yang merendahkan diri. Jadi merendah untuk melejit, gitu ya. Jadi merendahkan diri gitu. Contoh, terimalah hadiah yang tak berharga ini. Padahal hadiahnya sangat mewah ya, tapi dia bilang terimalah hadiah yang tak berharga ini gitu.
Silahkan mencicipi makanan sederhana yang kami sajikan. Padahal makanannya banyak sekali jenisnya. Jadi ini merendah gitu. Berikutnya majas paradok. Jadi majas ini itu majas mengungkapkan situasi menggunakan kata yang balikan dengan aslinya. Jadi ini bertentangan antara fakta dan pernyataan. Contoh, aku merasa sendirian di tengah kota yang ramai ini. Karena di tengah kota ramai, tapi dia merasa sendiri. Nah, bertentangan ya. Para petani kelaparan di lumbung padi. Di lumbung padi itu harusnya kan nggak kelaparan, tapi ini petaninya kelaparan. Jadi ini majas paradok. Aku merasa sendiri, aku merasa asing di rumahku sendiri. Atau aku merasa jomblo meskipun punya pacar. Nah, ini ya paradok. Berikutnya ada antitesis. Jadi majas ini itu majas antonim, majas yang menggunakan lawan kata di dalamnya. Contoh, jangan pernah menilai seseorang hanya melihat benar salah perbuatannya. Benar salah, baik buruk. Baik buruk perbuatannya akan mendapat balasan suatu saat. Oke, ini ya, jadi lawan kata. Berikutnya kita masuk ke majas pertautan. Jadi majas ini adalah kata-kata kias yang bertautan atau dengan gagasan dan ingatan, jadi saling berhubungan. Ada yang pertama ada majas simbolik, majas yang menggunakan simbol, melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda-benda atau simbol atau lambang. Melati itu lambang kesucian, bunglon itu lambang orang tidak berdiri, simbol ya. Berikutnya ada majas metonimian. Nah, majas ini tuh majas sebut merek gitu aja. Majas yang menggunakan merek untuk menggantikan benda. Contoh, Rani mempercantik bibirnya dengan Maybelline. Jadi dengan lipstik, nggak usah sebut lipstik, langsung mereknya Maybelline. Setiap pagi ayah minum luwak white coffee. Jadi langsung bendanya langsung disebut dengan mereknya gitu ya. Berikutnya ada majas synecdoche. Synecdoche ini ada dua ya. Yang pertama synecdoche pas pro toto. Nah, agak sulit ya. Synecdoche pas pro toto adalah majas penyebutan sebagian untuk seluruh. Jadi yang dimaksud itu sebagian, yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud itu seluruhnya gitu loh maksudnya. Contoh, sampai sekarang tidak tampak batang hidungnya. Jadi mau nyebut orangnya, tapi diambil cuma batang hidungnya saja. Setiap tahun semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Maksudnya orang, tapi diambil mulutnya saja, gitu ya. Aku merindukan senyumannya. Nah, yang maksudnya orangnya, tapi diambil senyumannya aja. Berikutnya ada ini, synecdoche totem properti, kebalikannya. Majas penyebutan seluruh, iya. Yang dimaksud itu sebagian, tapi disebutkan seluruhnya. Contoh, Indonesia menang dalam perebutan Piala Thomas. Kan nggak mungkin semua orang Indonesia yang menang, hanya atletnya saja. Gitu. Bandung meraih prestasi gemilang di bidang kesenian. Nggak mungkin semua orang Bandung yang berprestasi, tapi hanya beberapa orang saja yang meraih prestasi gemilang. Nah, ini maksud dari menyebutkan seluruh untuk sebagian. Seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian saja. Oke, dari sini kira-kira paham ya. Baiklah, sudah berakhir untuk materi majas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.